Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu duha, surat Ad-Duha ayat 1. Apabila Allah bersumpah dengan sesuatu itu menandakan hal tersebut sangat agung dan mulia. Pada waktu tersebut, umat muslim disunahkan mengerjakan sholat duha. Sebelum itu mari berikan dukungan terbaik kita dengan cara mensubscribe, like, share dan komen video ini. Bagi sebagian muslim mungkin menganggap sholat duha hanyalah sholat sunnah biasa. Sebagian lagi menjadikannya amalan rutin untuk melancarkan rezeki. Tidak ada yang salah dengan itu karena salah satu fadilahnya adalah wasilah untuk mencukupi rezeki. Dalam ilmu fikih, sholat duha hukumnya sunnah, akan tetapi sholat ini memiliki rahasia dan keutamaan luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan waktu duha. Kalimat ini terdapat pada awal surat Ad-Duha, Juwat duha, yang artinya demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menandakan hal tersebut sangat agung dan mulia sehingga manusia patut mengambil hikmah dan pelajaran. Pada surat lain, Allah juga bersumpah dengannya. Berikut firman-Nya, artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Quran Surat Asy-Syams 1. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha. Menurut kajian ilmiah, cahaya pada pagi hari adalah paling lengkap, kekayaan panjang gelombangnya paling baik khasiatnya bagi manusia. Matahari adalah sumber energi utama bagi manusia, sedang cahayanya terdiri dari cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Cahaya tampak memiliki 7 spektrum yang berbeda dan masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda bagi tubuh manusia. Adapun inframerah bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot-otot, dan ultraviolet berfungsi sebagai fitokatalis yang mempercepat perubahan provitamin D yang ada pada kulit manusia menjadi vitamin D. Anjuran sholat duha. Sholat duha merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu hadis qudsi, Allah memerintahkan anak Adam, manusia, agar tidak meninggalkan 4 rakaat sholat di waktu duha. Secara bahasa, duha adalah sebutan untuk awal siang hari, pagi. Sedangkan sholat duha dalam fikih adalah sholat sunnah yang dikerjakan mulai matahari terbit seukuran 1 tombak, 7 hasta atau 2,5 meter, sampai waktu zawal, saat matahari tergelincir ke arah barat. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat. Jumlah rakaat maksimalnya terdapat khilaf. Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki 8 rakaat. Sedangkan mazhab Hanafi maksimal 12 rakaat. Waktu terbaik, paling utama, mengerjakan sholat duha adalah pukul 9 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di tempat lain selain WIB dapat menyesuaikan waktunya. Dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, di sholat orang-orang yang bertaubat, sholat duha adalah saat anak-anak unta menderum, karena panasnya matahari. Hair Ahmad. Keutamaan sholat duha. Keutamaan sholat duha tak sekadar untuk mencukupi rezeki. Lebih dari itu, sholat duha memiliki rahasia dan keutamaan luar biasa. Ketika Rasulullah mewasiatkan 3 perkara kepada sahabat Abu Darda, radhiyallahu anhu, satu diantaranya adalah sholat duha. Ini menunjukkan betapa berharganya sholat sunnah tersebut. Dalam satu hadis juga disebutkan bahwa sholat duha menjadi amalan pengganti sedekah bagi persendian. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar makruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi, diganti, dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hair Muslim nomor 720. Di dalam diri manusia terdapat 360 persendian sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. HR Muslim 2377. Setiap manusia keturunan Adam diciptakan di atas 360 persendian. Barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, dan beristighfar kepada Allah, menyingkirkan batu, atau duri atau tulang dari jalan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sejumlah persendian itu, maka ia telah berjalan menjauhi api neraka. HR Muslim No 1675. Kata Nabi, setiap pagi setiap persendian kita yang berjumlah 360 sendi itu mesti bersedekah.
maka semua itu bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha. Rahasia lain yang terkandung pada sholat duha adalah dicatat sebagai orang-orang yang bertaubat. Hal ini disampaikan Nabi dalam satu hadis dari Abu Hurairah. Artinya, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. HR Ibnu Huzaimah. Selain itu, dari Nuaim bin Hamar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, Ya Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. HR Ahmad, 5286, Abu Daud, @Tirmidzi, @Darimi. Semoga video ini dapat menginspirasi sahabat hadis semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.